Karena ini nanti berkaitan. Pembahasan ini berkaitan nanti dengan vonis. Kalau kita lihat saudara kita muslim, ini muslim apa enggak, itu akan nanti berkaitan. Oleh karena itu penting mengetahui hal ini. Kemudian akan kita bahas juga tentang keimanan orang-orang musyrik dalam rububiyah. Ar-rububiyah apa artinya? Keimanan kita bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Nanti akan dijelaskan apa arti rububiyah, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti ada yang mengatakan bahwasannya Abu Jahal itu beriman. Betul nggak? Pernah dengar ini? Nggak pernah dengar? Ada yang mengatakan bahwa yang masalah itu bukan keimanan kepada Allah. Kita semua yakin nggak bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi? Yakin. Orang Islam di Indonesia berapa jumlahnya? Kurang lebih 270-an. 270 juta yang muslim percaya tidak bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi kalau dia muslim. Percaya nggak harusnya? Percaya. Tapi kok ada atau kenapa bisa misalkan ada orang mengkafirkan orang padahal dia percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Itu dikatakan karena apa? Karena kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta itu sama kayak orang musyrik dulu. Abu Jahal dulu beriman kepada Allah menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Tapi kafir nggak Abu Jahal? Kafir. Berarti yang 270 juta kafir semua nggak? Nah, pertanyaan kan begitu. Nah, bagaimana ini juga akan kita bahas. Ya, apakah benar Abu Jahal itu beriman? Tidak. Itu dulu harus dibahas. Paham nggak nih? Orang kafir Quraisy beriman tidak kepada Allah. Karena ada ayat-ayat yang menjelaskan keimanan mereka. Bahwasannya orang-orang kafir itu percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang kafir itu tahu mereka menyembah siapa? Allah tapi musyrik. Jelas? Percaya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan mereka. Ada ayat-ayat seperti itu. Nanti akan kita bahas itu. Karena ini penting. Kalau itu nanti dikatakan orang kafir seperti itu, berarti bisa dikiaskan, disamakan kedudukannya antara orang Islam percaya kepada Allah, kemudian dalam ibadahnya salah, maka dia hukumnya adalah kafir bukan muslim. Jelas? Nah ini yang akan kita bahas. Benar nggak nih? Ya itu adalah pembahasan kita. Ya, kemudian juga tadi saya katakan bahwa peperangan antara para nabi, para rasul dengan kaumnya masing-masing itu pertempuran tersebut dalam tauhid rububiyah, keimanan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Masalah itu yang dibahas atau masalah nyembahnya gimana, cara nyembah yang benar bagaimana? Uluhiyah. Jelas? Ini nyambung nggak? Nyambung ya? Itu mana yang menjadi pertempuran, permasalahan. Ya. Karena kalau dikatakan, masalah rububiyah, masalah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi itu nggak jadi masalah antara Nabi dengan kaumnya. Yang jadi masalah cara nyembah. Nah, dari sini jalan mengkafirkan orang. Paham? Nah, ini akan kita bahas dari akar-akarnya. Kemudian juga nanti kita akan membahas tuh ibadah apa artinya. Ya, apa arti ibadah? Karena ibadah ini ketika diberikan kepada selain Allah nanti akan menjadi apa? Ibadah kepada selain Allah apa namanya? Syirik. Ibadah kepada selain Allah syirik. Kalau ibadahnya kepada selain Allah disebut syirik, masalah tidak? Masalah gimana? Enggak. Ibadah kepada selain Allah disebut syirik, masalah tidak? Enggak masalah. Yang jadi masalah ibadah, ya, ibadah kepada Allah misalkan disebut bukan ibadah kepada selain Allah, kemudian disebut syirik. Bukan ibadah, dia enggak ibadah selain Allah, disebut syirik. Misalkan ada orang cium tangan nih sama uminya, abaknya, nunduk gak tuh kepalanya? Wah syirik. Ada nggak yang gitu? Pernah dengar nggak? Misalkan contoh,
Apakah berarti ini orang cium tangan syirik? Kesian amat. Contoh, itu contoh. Nah, ini akan kita bahas. Nah, itu bisa salah kenapa? Ketika dia salah mendefinisikan ibadah. Salah paham nih apa arti ibadah. Sehingga dia menganggap bahwa ibadah itu ketika dia cium tangan, bungkukan kepalanya dikit, dia cium tangan langsung syirik. Paham tidak? Nah, ini akan kita bahas juga nanti. Tapi nanti bukan sekarang, insyaallah sedikit. Kemudian juga akan kita bahas juga tentang akidah umat-umat terdahulu nanti sedikit. Akan kita bahas sedikit ringkas. Ya, karena tadi masih berkaitan dengan rububiyah, banyak orang atau banyak yang mengatakan bahwasannya umat-umat pada zaman dahulu, umat-umat pada zaman dahulu itu mereka semua beriman. Kebanyakan manusia ini dari mulai zaman dulu sampai sekarang beriman kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Yang muskilah atau masalah bukan di situ. Yang masalah adalah dalam masalah tauhid ibadah dan cara ibadahnya. Ketika ibadah salah itu. Sehingga semua beriman kecuali orang komunis, ateis, tidak beriman bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi minoritas mengatakan seperti itu, mayoritas semua beriman. Nah, ini akan kita bahas. Benar tidak? Akan kita bahas nanti. Akidah orang Romawi gimana? Apakah benar mereka percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Akidah orang Cina kuno, sedikit tapi ringkas. Kemudian akidah orang India kuno, akidah orang Mesir kuno, akidah orang Arab jahiliyah kuno. Ini penting. Jadi kita paham. Oh, benar nggak tuh perkataan bahwasannya mereka semua beriman pada rububiyah. Kemudian mengatakan bahwa orang kafir beriman itu benar tidak? Itu akan kita bahas. Jadi ini orang kafir. Orang kafir harusnya tidak beriman. Kemudian dibilang beriman, tapi dalam rububiyah. Nah, ini kan besar nih pembahasan. Kafir disebut beriman. Itu juga akan kita bahas. Kemudian juga dalil-dalil orang-orang nanti yang akan mengatakan bahwasannya orang-orang musyrik itu beriman dan sebagainya akan juga kita bahas nanti. Dalil-dalil Qur'annya akan kita bahas. Kalau benar ya kita ikuti, kalau tidak benar juga akan dibahas dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalam masalah uluhiyah apa artinya? Penyembahan, menyembah kepada Allah. Jadi rububiyah artinya keimanan kita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Kalau uluhiyah adalah cara kita mengesahkan Allah. Udah beriman, cara kita mengesahkan Allah gimana? Apakah lewat nyembah patung? Paham nggak? Itu namanya uluhiyah. Apakah cara nyembah kita kepada Allah dengan sholat, dengan cara yang benar, minta langsung kepada Allah, atau lewat kuburan misalkan, atau lewat patung, atau lewat dukun atau sebagainya? Itu tata cara penyembahan kita kepada Allah. Dan ini juga masalah yang berat nih nanti. Karena sekarang kita dengar banyak orang bilang dikit-dikit atau dia mengatakan saudaranya muslim disebut dengan kuburi, ya. Kuburiyun, apa artinya kuburiyun tuh? Penyembah kubur. Itu perkataan saya tidak membahas benar tidaknya nih sekarang ya. Yang saya bahas adalah perkataan ini maksudnya apa? Salah seorang ulama mengatakan itu adalah nas fit takfir, dalam mengkafirkan. Kalau orang bilang, wah masyarakat ini kuburiyun, artinya mereka adalah penyembah kubur dan itu adalah nas. Nas itu apa artinya? Kata-kata yang tidak mengandung ihtimal. Apa artinya ihtimal? Tidak mengandung kemungkinan lain. Jadi dia mengkafirkan sudah. Kalau sudah ngomong kuburi, jelas? Ini berbahaya. Jadi tidak bahas benar enggak, bisa jadi benar dia. Allahu a'lam. Kalau belum belajar enggak tahu. Jadi kalau mau tahu harus belajar. Ini akan kita bahas juga. Jadi akan kita bahas tuh apa definisi ibadah. Paling penting membahas definisi ibadah terlebih dahulu untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Ini yang akan kita bahas juga. Kemudian ada perbuatan-perbuatan
mirip dengan ibadah, mirip. Dan dia bukan ibadah. Dan sebagian orang zaman sekarang menganggapnya adalah dia ibadah. Sehingga kacau nggak? Kacau balau, bukan kacau lagi. Contoh. Ada contoh samar-samar, ada contoh yang jelas. Nah, pertama samar-samar dulu. Contoh yang apa? Contoh yang insya Allah jelas. Misalkan ada namanya, kalau kita bilang bersyukur, ya, bersyukur ini bisa dilakukan kepada Allah tidak? Bisa nggak bersyukur pada Allah? Bisa. Bersyukur pada manusia bisa nggak? Bisa. Saya berterima kasih kan kepada ibu saya, boleh nggak? Nah, kalau bersyukur pada Allah ibadah bukan? Ibadah, ya kan? Ketika bersyukur kepada ibu kita nih, ibadah di sini dalam artian kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia kafir. Kalau berterima kasih pada ibu kita nih, syirik nggak? Tidak. Lo? Tidak, bukan? Syirik tidak? Paham nggak maksudnya? Bersyukur kepada selain Allah, terima kasih. Jadi nggak pernah dengar ngomong sama ibu kita apa? Terima kasih, nggak pernah. Sama anak kita beliin aqua merek lagi salah. Moya beli air misalkan, belikan air, terus kita terima kasih, boleh nggak? Boleh kan? Nah, ini ada sebagian orang salah paham sehingga dia menganggap itu nggak boleh, itu syirik. Jadi dia menggabungkan, mencampur aduk antara berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia. Taat kepada Allah, ibadah bukan? Boleh nggak? Boleh. Taat kepada selain Allah boleh nggak? Boleh. Taat sama orang tua boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, terus bagaimana ngebedainnya nih taat yang boleh sama yang nggak boleh? Mana taat kepada Allah yang kalau kita berikan kepada selain Allah jadi musyrik, mana? Itu akan kita pelajari. Jelas? Ya. Jadi nanti akan kita pelajari nanti kalau kita ini sebenarnya bukan sebagian hal ini bukan dalam pembahasan akidah, cuman terpaksa kita bahas karena ini sering kita dengar, betul nggak? Ya. Jadi misalkan kita dengar ada tawaf, ya, berkeliling di kubur misalkan. Di sini ada nggak ya? Pernah dengar nggak? Ada tawaf di kubur, ada orang melakukan hal tersebut. Itu apa hukumnya? Ya. Apakah itu nanti masuk dalam akidah ibadah atau bukan? Kepada selain Allah atau bukan? Ini nanti samar-samar nih. Jelas? Sama kayak tadi contoh yang pertama tuh. Contoh pertama gampang kan? Bisa kita cerna, mudah. Kalau masalah tawaf mungkin susah. Nyembelih hewan. Paham nggak? Ini kan sering dikatakan ini syirik kalau kepada selain Allah. Nah, kalau tamu datang kita sembelih hewan gimana? Jelas? Nah, bagaimana cara membedakan ini nyembelih yang ibadah sama nyembelih bukan ibadah? Ini pembahasan kita. Kemudian nanti akan dibahas tentang masalah takut kepada selain Allah. Karena ada orang yang nanti ketika membahas tauhid dia akan bahas nanti itu pembahasannya ada masalah takut kepada nggak boleh, takut itu harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah misalkan. Ya. Kemudian nanti diperinci takutnya maksudnya bagaimana. Ini akan kita pelajari juga. Orang ada harimau lari takut, ya kan? Musyrik nggak tuh? Musyrik, ya kan? Nah. Kemudian minta kepada makhluk, ini berat nih. Minta kepada selain Allah, apa hukumnya? Ada orang mohon kepada selain Allah. Sedangkan dalam Al-Quran ada perkataan tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Ada orang minta kepada selain Allah. Nah, ini apa hukumnya? Akan kita bahas. Ya. Kemudian juga nanti minta kepada mayit, misalkan orang yang sudah meninggal. Dan seterusnya, itu apa hukumnya akan kita bahas juga. Kemudian syafaat nanti, minta syafaat
Apa artinya syafaat dan seterusnya akan kita bahas. Tawassul. Dengar nggak tawassul? Pernah dengar nggak? Bertawassul. Ya, wasilah, mencari wasilah. Ya alladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Di Quran ada. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Tawassul. Suruh tawassul di Quran ada. Apa nih maksudnya? Nah, kita nggak tawassul nih. Misalkan ada yang mengatakan tawassul syirik, sebagian tawassul syirik. Akan kita bahas hal tersebut. Nah, kalau ini salah faham, nanti akan kita bahas nanti dari Al-Quran, dari hadisnya, semuanya akan kita bahas. Kalau sampai salah menentukan masalah-masalah tadi yang disebutkan, kira-kira apa yang terjadi nanti? Hah? Salah dalam memvonis, pasti. Sudah salah dalam vonis nih. Salah dalam pemvonisan, dia akan salah. Masalah tawassul ini masalah fikih. Jelas? Dibahas di dalam fikih. Kenapa? Karena ini orang Islam nih yang melakukan. Dia, ulama zaman dahulu begitu ketika berpikir, atau ketika mereka menaruh ini dalam masalah fikih. Dia ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya. Tapi dia sebenarnya pembahasan aslinya dalam fikih. Orang yang melakukannya itu sudah tidak lagi diperdebatkan keislamannya. Jelas, kalau kita taruh di fikih, tidak lagi diperdebatkan dalam keislamannya, dia muslim atau kafir. Enggak ada perdebatan tersebut, selesai. Pembahasannya boleh atau tidak boleh. Jadi pembahasannya haram atau tidak? Haram. Ketika ditaruh di dalam pembahasan akidah, berarti perdebatannya nanti apa? Kafir atau Islam nih. Jelas. Jadi nanti pembahasan-pembahasan yang kita bahas ini bukan boleh tidak boleh dulu. Kafir atau Islam dulu. Jelas ya? Kalau sudah kafir atau Islam, nanti pembahasan tentang boleh tidaknya nanti belakangan. Ya, jadi kalau nanti didengar ada misalkan kita katakan ziarah kubur. Ziarah kubur ini pelakunya muslim tidak? Nah, itu yang kita bahas. Pelakunya ini muslim bukan? Karena sekarang orang begitu dengar kubur langsung dia istighfar atau kaget, misalkan. Kita tidak membenarkan perilaku-perilaku yang salah di kuburan, nggak kita benarkan. Cuma nanti kita akan bahas dalam masalah akidahnya dulu, paham? Ya, akidahnya ini gimana nih? Muslim tidak? Kita akan jelaskan nanti. Kalau dia muslim, maka kita katakan dia muslim. Kenapa dia muslim? Kalau dia kafir, kita katakan kenapa dia kafir. Jelas? Kemudian setelah itu, kalau misalnya kita katakan oh nggak masalah ziarah kubur, boleh. Orang yang ziarah kubur itu muslim. Tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Baru nanti kita bahas apa hukum ziarah kuburnya. Jelas? Jadi ketika dikatakan, oh ini berdoa kepada selain Allah, ini kafir tidak nih ya? Jelas? Itu belum tentu hasilnya boleh. Belum tentu hasilnya boleh. Berarti hukumnya belum tentu boleh. Kalau kita katakan, oh pelakunya tidak kafir, belum tentu boleh. Jelas ya? Paham nggak nih maksudnya? Ini sekarang jangan buat kesimpulan dulu. Ini cuma sekedar tema-tema yang akan dibahas. Dan ini semua, kenapa? Ini semua belum masuk pada pembahasan inti kita. Nah, ini sekedar untuk menetralisir. Barangkali nanti juga kalau perlu ditambahkan dengan arti kufur itu apa, supaya kita bisa paham. Jenis-jenisnya apa. Kemudian nanti kemunafikan itu apa artinya. Syirik apa artinya, jenis-jenisnya apa. Syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil akan kita bahas. Kenapa kok ada kufur kecil? Padahal Rasulullah bilangnya kufur. Allah dalam Quran bilangnya kufur, kafir. Tapi kenapa kita tidak mengatakan itu mengeluarkan dari agama, disebut dengan kufur kecil? Apa perbedaannya dengan kufur besar dan seterusnya akan kita bahas. Mungkin juga nanti masalah bid'ah kita masukkan juga biar lebih enak lagi, ya kan? Supaya lebih paham. Ya, apa artinya bid'ah, definisinya apa? Karena ini berbahaya. Kalau salah definisi, akhirnya ngelihat orang dikit bid'ah. Ini bid'ah, semua bid'ah. Bid'ah hukum agama. Kita tidak boleh melecehkan atau menjelekannya. Paham? Hukum agama. Tapi kemarin saya jelaskan, kalau ada orang main bola, ada garisnya nih. Kalau bolanya keluar dari garis, namanya apa? Out. Bayangkan ada wasit
wasit, orang lagi main, bolanya belum keluar, dia udah prit, di stop dulu orang main, nggak boleh salah stop sampai sini aja, padahal garisnya masih jauh. Kesel nggak kira-kira yang main? Kesel semua, nggak jadi main bolanya. Betul nggak? Wasitnya salah nih, nggak paham mana batasan lapangannya. Ya, jadi kita ketika hal yang memang itu kafir harus kita katakan kafir, wajib, nggak ada masalah. Tidak alergi kita dengan kekafiran, nggak ada masalah dengan kafiran. Alergi enggak. Kita tidak alergi dengan kalimat bid'ah, tidak. Tidak alergi dengan kalimat syirik, tidak. Tapi kita dudukan persoalannya mana? Mana yang syirik, mana yang bukan syirik, mana yang kafir, mana yang bukan kafir, mana yang bid'ah dan bukan bid'ah. Jadi definisi bid'ah itu akan kita jelaskan juga. Nanti juga ada kemarin tuh yang ngirim, nggak tahu di mana loh. Kalau nggak salah berapa hari yang lalu ada yang nanya, ada yang mengatakan bahwasannya pelaku bid'ah itu lebih berat daripada pelaku dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar lebih baik daripada orang yang melakukan bid'ah. Benar nggak tuh? Kalau jawabannya salah, salah. Kalau jawabannya benar juga salah. Jadi yang mana? Kayak perlu konsentrasi. Bid'ah bertingkat-tingkat. Secara umum dulu, sebelum tingkat-tingkat nih. Secara umum dulu. Ya, mana? Apakah benar orang melakukan bid'ah berarti dia orang melakukan bid'ah itu lebih parah daripada orang yang melakukan maksiat? Jadi mendingan dia maksiat, dia berzina, dia minum minuman keras, kemudian dia riba dan sebagainya daripada dia melakukan yang dianggap bid'ah. Ini kalau kita katakan bid'ah. Ini orang udah berzikir, udah apa? Enggak, lebih baik berzina aja. Kira-kira. Begitu benar enggak tuh? Kan sering dengar enggak ini? Sering, dan ini dimasukkan dalam masalah akidah lagi. Nah ini akan kita bahas insyaallah. Jawabannya, ini penting, ntar akhirnya pulang bingung. Ya. Kemaksiatan itu lebih berat dari bid'ah kalau dilihat dalam pelakunya tersebut, tidak adanya pengagungan pelaku maksiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat dia meremehkan Allah taala. Meremehkan tidak? Meremehkan. Nah, ini lebih berat dari bid'ah. Orang melakukan bid'ah tidak meremehkan Allah. Orang melakukan bid'ah meremehkan Allah tidak? Melakukan bid'ah meremehkan Allah tidak? Mustahil dia meremehkan Allah. Orang bid'ah, apa artinya bid'ah? Nambah-nambahkan, dia kan pengen menyempurnakan. Itu karena apa sebabnya? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dulu menerima hadisnya ahli bid'ah. Imam Bukhari menerima hadisnya siapa? Orang Khawarij. Kenapa? Karena Khawarij itu mengatakan orang yang berdusta kafir. Dusta kafir dia. Diterima nggak hadisnya oleh Imam Bukhari? Terima, diambil hadisnya. Kenapa? Berdusta kafir. Dia nggak mau nggak dia jadi orang kafir? Nggak mau. Dilihat bid'ahnya apa dulu, dilihat dulu. Tapi kalau bid'ahnya tidak bertentangan dengan dengan keabsahan riwayat, maka diambil, nggak ada masalah. Jelas riwayatnya dari Nabi diambil. Kenapa? Karena ini orang ini mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari masalah itunya masih mendingan orang yang bid'ah dalam masalah pengagungan kepada Allah. Orang yang maksiat meremehkan Allah, dia nggak peduli. Dia berzina, makanya Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina pada saat dia berzina dalam keadaan mukmin, imannya hilang. Artinya imannya turun, ngedrop. La yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Orang ketika minum minuman keras, imannya juga ngedrop, hilang. Paham nggak? Begitu juga ketika dia mencuri. Nah, kemudian bid'ah lebih berat dari orang yang melakukan maksiat dalam apa? Di dalam masalah penambahan dalam agama. Kalau orang maksiat tidak menambahkan sesuatu dalam agama, dia tahu dia perilakunya salah, tapi orang yang bid'ah ini menganggap bahwa perilakunya benar.
Dari situnya baru dia lebih berat dari orang yang melakukan maksiat. Nah, kalau ada orang ahli maksiat dengan ahli bid'ah, bukan kita bilang, ente ini ahlul bid'ah, mendingan maksiat aja. Bukan, tuh ngaco, ngawur. Begitu ngawur namanya. Orang udah datang ke masjid, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya salah. Jangan dibandingkan dengan orang berzina. Oh, berzina lebih baik. Apa yang lebih baik maksudnya bagaimana? Salah. Salah tidak? Salah. Dalam sisi pengagungan kepada Allah, salah. Kalau dianggap bahwa dia lebih baik, enggak. Itu udah baik. Pengagungannya baik. Dijaga. Jangan dirusak. Baru kemudian yang salahnya kita benar betulkan. Itu orang yang berakal. Begitu. Kurang lebih sampai di sini saja. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.